Kalian pernah dengar nggak ini? Kesaksian seorang murtadin yang sedang menyala-nyala. Penasaran? Mari saksikan video ini. Apa alasan, tetapi hari ini saya bilang saya tidak akan berhenti. Dimanapun saya akan bersaksi. Bahkan saya percaya yang terdahulu akan menjadi terbelakang, bahkan yang terbelakang akan menjadi terdahulu. Sekarang begitu banyak para murtadin yang gencar terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang gencar terus bersaksi. Kenapa? Karena benih ilahi ada di dalam setiap kehidupan kami para petobat-petobat baru. Terima kasih, amin. Terima kasih buat saudara Nangson. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Ya. Amin, 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 amin. Begitu banyak hari ini para murtadin gencar terus bersaksi. Dari utara, barat, timur, dan selatan, kami semua para murtadin terus bersaksi. Kenapa kami bersaksi? Supaya makin banyak jiwa yang bertobat, meninggalkan dosa, hidup dalam takut akan Tuhan, dan menyembah kepada Allah yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi ini beserta segala isinya. Shalom Bapak Sulardi Korem 73, terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih, banyak begitu yang mengecam, tapi saya tidak pernah takut. Kemarin saya sempat sharing dengan salah satu hamba Tuhan. Saya bilang tidak, saya tidak pernah takut. Dia bertanya, kamu ada tim? Saya bilang tim saya adalah di mana suami dan anak-anak saya. Mereka adalah tim saya. Ada tim dari luar? Tidak ada. Tim saya hanya suami dan anak saya bersama Tuhan, itu saja. Dia bilang kenapa tidak ada tim dari luar? Bukan tidak ada tim dari luar, Tuhan belum kirim, saya bilang. Tuhan belum kirim tim dari luar. Tapi saya percaya, bila mana waktu pekerjaan Tuhan ini harus bekerja, Tuhan akan kirim orang-orang yang tulus hati untuk mau melayani pekerjaan Tuhan, untuk boleh satu tim dengan saya. Bapak Ibu Saudara kekasih, Shalom Bapak Edi, terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Edi 80, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi waktu kemarin saya sharing sama salah satu hamba Tuhan yang luar biasa ini, saya percaya, dia bilang, saya percaya Bu Riani, Tuhan bersama Bu Riani. Saya bilang iya. Dari awal mulanya saya bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan, Tuhan sudah bersama saya. Dari awal mulanya saya hidup baru, petobat baru, Tuhan sudah beserta saya. Walaupun banyak yang menolak, walaupun banyak yang mengecam, walaupun banyak, bahkan bukan cuma itu saja Bapak Ibu Saudara kekasih, pelayanan saya dianggap apa? Saya mencari sesuap nasi di situ. Puji nama Tuhan. Saya tidak pernah minta-minta. Saya tidak pernah minta-minta. Saya tidak pernah minta-minta karena saya percaya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyediakan segalanya apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan saya. Saya punya lutut, saya punya mulut untuk menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi keperluan saya. Bahkan ada salah satu anak Tuhan, dia berkata, apakah dalam satu bulan itu engkau cukup untuk makan? Mereka berkata, apakah dalam satu bulan itu engkau cukup untuk makan? Saya bilang apa? Saya tidak pernah tidak makan. Selama saya mengenal Yesus Kristus, saya tidak pernah tidak makan. Setiap pagi saya bangun menyembah Tuhan. Setiap pagi saya bangun memuji, memuliakan nama Yesus Kristus. Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Dia Tuhan yang menyediakan makanan untuk saya. Dia bilang, wow, dahsyat. Iya, Yesus kita dahsyat. Karena saya menyembah Tuhan yang mendengar. Saya bilang, saya menyembah Tuhan yang melihat. Saya tidak menyembah Tuhan yang tidak mendengar. Saya tidak menyembah Tuhan yang tidak melihat. Bahkan Tuhan yang saya sembah, dialah Tuhan yang mengerti, yang mengetahui dan melihat segala keadaan kehidupan saya. Dia Tuhan yang melihat segalanya. Bapak Ibu Saudara kekasih, selama saya dipilih Yesus sebagai anaknya, sebagai umat kesayangannya, tidak ada saya pernah mengeluarkan tangan kepada keluarga atau kepada siapapun untuk memenuhi segala kebutuhan hidup saya. Saya berdoa kepada Tuhan, sekolah anak saya, biaya kebutuhan hidup kami, bahkan pelayanan pekerjaan Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang menyediakan. Bapak Ibu Saudara berpikir saya melayani dari satu
tempat ke tempat yang lain. Dari satu gereja-gereja yang lain mereka membayar saya atau ini tidak. Makanya sedih sekali kalau ada yang mengatakan bahwa saya hidup, saya pelayanan karena untuk sesuap hanya sejengkal dari pusar. Atau hanya sebungkus Indomie. Tidak. Tuhan saya bukan Tuhan yang miskin. Yesus Kristus bukanlah Allah yang miskin. Shalom Bapak Jeremias. Terima kasih Saudara Jeremias Laholo. Terima kasih dari Palopo sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergabung Pak. Mari share ya. Share kepada keluarga yang belum percaya kepada Yesus agar mereka juga mengalami janji lawatan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, saya menyembah bukan Tuhan yang miskin. Yesus Kristus Allah saya, dia tidak miskin. Padi yang saudara dan saya makan, dialah yang menjadikannya. Ikan yang saudara hari ini saya konsumsi dan saudara konsumsi, dialah yang menciptakannya. Ayam yang saudara makan setiap hari menjadi lauk kebutuhan utama bagi setiap umat yang ada di dalam dunia ini, dia yang menciptakannya. Dia Tuhan yang kaya. Dia Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tanpa dia tidak ada yang terjadi di dalam dunia ini. Jadi kalau saudara berkata saya menyembah Yesus karena uang, karena sembako, ingat dulu, beda. Dia bukan sama dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Dia tidak sama. Bahkan Yesus Kristus, dia bukanlah juga Nabi Isa. Kalau saudara mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Nabi Isa, tidak. Yesus Kristus bukanlah Nabi Isa. Tidak ada pun yang sama dapat menyamai Yesus Kristus. Baik nabi-nabi terdahulu maupun rasul-rasul waktu pada saat Yesus datang ke dalam dunia ini, tidak ada yang sama. Ingat, Yesus Kristus lahir di Bethlehem di Palestina. Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma, dan orang tua dari Nabi Isa adalah Siti Maryam binti Imron. Tidak sama. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Isa Yesus Kristus sama, tidak. Ini saya sampaikan kepada orang-orang yang bertanya. Begitu banyak orang-orang yang bertanya mengenai siapa itu Yesus, siapa itu Nabi Isa. Saya harus menyampaikan dengan tegas. Bahkan mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan Nabi Isa tidak sama. Mujizat yang dilakukan Yesus dengan Nabi Isa tidak sama. Ingat, Nabi Isa, menurut kepercayaan buat saudara kita yang di sebelah, Nabi Isa bukanlah dia yang disalibkan, tetapi Yudas. Menurut kepercayaan, kita harus menghargai. Mereka percaya, tapi waktu pada saat mereka bertanya, siapakah yang disalibkan? Saya harus menyampaikan dengan kebenaran bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus. Ingat, Nabi Isa tidak mati. Nabi Isa tidak mati dan dia tidak pernah bangkit dari kematian. Tetapi Yesus Kristus, dia mati di atas kayu salib. Dia mati, dia 3 hari masuk ke dalam alam maut untuk memenangkan maut bagi setiap jiwa yang terjerat dalam maut. Lalu dia bangkit di hari yang ketiga. Ingat, hari keberapa Yesus naik ke surga? Di hari ke-40 Yesus naik ke surga. Di hari ke-50 Yesus mencurahkan rohnya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus Kristus dan Nabi Isa sama, tidak sama. Beda. Dari silsilahnya pun sudah berbeda. Dari mujizat-mujizat yang telah dilakukan juga sudah berbeda. Bahkan kisah Yesus Kristus sudah dinubuatkan dari kitab Perjanjian Lama. Ingat, Perjanjian Lama, kitab Torah atau kitab Taurat. Kitab Torah ini adalah kitab orang-orang Yahudi, saudara kekasih. Haleluya, luar biasa ya iman saudara kita yang murtadin ini ya. Saya salut mendengarkan yang murtadin itu ketika mereka memberi kesaksian. Mereka itu taruh nyawa, teman-teman. Saya bayangkan mereka ini seperti Rasul Paulus, di mana juga Rasul Paulus ketika sudah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya,
kita lihat dan kita tahu Rasul Paulus bagaimana roh dan jiwanya berkobar-kobar, berapi-api untuk memberitakan Injil. Ayo saudara terkasih, ini ada suatu contoh bagi kita semua, anak-anak Tuhan, tentunya orang Kristen ya. Ayo beritakan Injil. Karena Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Matius 19 ayat 30 berkata, yang terdahulu akan terbelakang, dan yang terbelakang akan menjadi terkemudian. Yang maksudnya, kalau kita hanya sekedar Kristen dari lahir, tidak melakukan apa-apa tentang iman kita, kita itu akan terakhir, akan menjadi orang yang terakhir. Dan orang yang terakhir yang sebelumnya tidak pernah mengenal siapa Tuhan Yesus, ketika dia sudah mengenal Tuhan Yesus seperti murtadin tadi contohnya, akan menjadi terkemudian, saudara. Apakah Anda mau terhitung terakhir? Tentu tidak, kan? Ya, kalau tidak mau, ayo lakukan. Jangan hanya mendengar saja, tetapi jadilah sebagai pelaku firman. Ya, itu Alkitab berkata. Jangan hanya mendengar saja, tetapi jadilah sebagai pelaku firman. Oke, saudara terkasih, sampai sini dulu video saya. Semoga semuanya yang mendengarkan dapat diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.